negara-negara berselisih tentang lokasi perbatasan mereka, ketika negara-negara mempermasalahkan pulau atau zona maritim, ketika satu negara menganggap negara lain telah melanggar traktat atau aturan hukum internasional lain, dan ketika PBB atau salah satu badan PBB membutuhkan nasihat mengenai sebuah masalah hukum, mereka dapat mengandalkan mahkamah internasional. Manusia telah hidup dengan dunia yang penuh dengan kekerasan, kejahatan, dan kriminalitas. Menurut podwidel.com, setidaknya terjadi lebih dari 500.000 kriminal dalam sehari, baik itu kekerasan seksual maupun pembunuhan. Segala bentuk kejahatan yang terjadi sehari-hari perlu yang namanya keadilan. Maka terbentuklah pengadilan. Ketika kriminal atau kejahatan menjadi masalah internasional, maka akan berhubungan dengan ICC. International Criminal Court atau yang disingkat ICC merupakan pengadilan tingkat akhir untuk mengadili kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan juga kejahatan terkait hak asasi manusia. ICC didirikan pada tahun 1998 setelah melalui proses diskusi yang terjadi di United Nations yang pada akhirnya diratifikasi oleh sejumlah negara dan resmi beroperasi pada tahun 2002. Pada dasarnya, pembentukan ICC juga memiliki tujuan yang paling penting, yaitu untuk menyediakan kerangka internasional dan wewenang yang legal dalam pengadilan apabila negara tidak mampu atau negara gagal dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ICC juga berfungsi dan berguna bagi masyarakat internasional. Dengan adanya ICC, hukum internasional semakin jelas dan keadilan dapat ditegakkan. Salah satu contohnya, kasus sengketa di DRC atau Democratic Republic of Congo, di mana kasus ini dianggap cukup memakan banyak korban jiwa, dan dengan adanya ICC, kasus ini dapat dibawa untuk dikupas tuntas, walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk mengusut kasus ini. Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma tanggal 17 Juli 1998 setelah melalui konferensi diplomatik PBB di Roma yang telah berlangsung sejak 15 Juni 1998. Akhirnya, dari hasil penghitungan suara tersebut, 120 negara berpartisipasi dalam United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court mengadopsi Statuta Roma tersebut. Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari 4 jenis, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Statuta ini belum bisa diberlakukan sebelum 60 negara meratifikasinya, sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Baru berlaku 11 April 2002, di mana hari itu 10 negara meratifikasi Rome Statute for International Criminal Court sekaligus, dan ICC berlaku. Jumlah ini menggenapkan negara yang telah meratifikasi Statuta ICC menjadi 60 negara. Negara yang belum meratifikasinya antara lain Cina, Irak, Amerika, Indonesia, dan sebagainya. Statuta ini bisa memutus mata rantai impunity.
Pada tahun 1474, dibentuk mahkamah untuk mengadili Peter von Hagenbach yang melibatkan 28 hakim dari negara-negara di bawah kerajaan Romawi. Tuduhannya, dia dianggap melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lain dan melanggar hukum Tuhan dan hukum manusia. Putusannya, Peter dijatuhi hukuman mati dan dilucuti kebangsawanannya. Peradilan Leipzig dibentuk di akhir Perang Dunia I berdasarkan Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Jerman selaku pihak yang kalah dalam Perang Dunia Pertama diwajibkan menyerahkan para tersangka pelaku kejahatan perang kepada sekutu untuk diadili. Namun, alih-alih menyerahkan, Jerman mengadili sendiri 45 orang tersangka dan menolak menyerahkan 896 pelaku kejahatan ke sekutu. Dari 45 orang, hanya 12 yang diajukan ke pengadilan. Dari 12 orang, hanya 6 yang dinyatakan bersalah dan dihukum ringan. Perjanjian Sevres pada tahun 1920 merupakan perjanjian damai antara sekutu dengan Kekaisaran Utsmania Turki. Perjanjian itu meletakkan kewajiban bagi Turki untuk menyerahkan orang-orang yang disangka melakukan KTK. Namun, melalui Perjanjian Lausanne pada tahun 1923, para pelaku itu akhirnya mendapat amnesti. Prinsip dasar Statuta Roma adalah bahwa ICC merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional pada pasal 1. Ini berarti bahwa mahkamah harus mendahulukan sistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu dan tidak bersedia untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih menjadi yurisdiksi mahkamah pada pasal 17. Prinsip komplementaritas menggarisbawahi bahwa mahkamah tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan nasional yang masih berfungsi, melainkan untuk menyediakan sebuah alternatif untuk mencegah impunity yang disebabkan karena sistem peradilan yang independen dan efektif tidak tersedia. Suatu kasus akan dinyatakan dapat diterima oleh ICC apabila yang pertama, ada unwillingness atau inability negara yang seharusnya memiliki yurisdiksi penyelidikan dan penuntutan suatu kasus meskipun prosesnya masih berjalan di pengadilan. Kedua, negara yang memiliki yurisdiksi memutuskan tidak menuntut tersangka pelaku kejahatan oleh karena disebabkan unwillingness dan inability. Ketiga, proses pemeriksaan pengadilan dimaksudkan untuk melindungi tersangka pelaku dari tanggung jawab pidana. Keempat, proses pemeriksaan pengadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan dalam suatu kasus tidak berlangsung secara independen atau imparsial. Status Mahkamah Pidana Internasional. Status hukum konstitusi internasional terdiri dari dua aspek, yaitu legal personality atau personalitas hukum dan legal capacity atau kapasitas hukum. Legal personality, kualitas organisasi internasional sebagai subjek hukum. Legal capacity, kemampuan organisasi internasional dalam melakukan tindakan hukum. ICC memiliki legal personality berdasarkan Statuta Roma, memungkinkannya dianggap sebagai subjek hukum internasional yang punya hak dan kewajiban atau legal actor. ICC memiliki legal capacity, yaitu melakukan tindakan-tindakan hukum, misalnya kemampuan membuat perjanjian, kapasitas untuk melakukan proses hukum, dan sebagainya. Mahkamah ini merupakan pengadilan permanen yang berkedudukan di kota Den Haag, Belanda, pada pasal 3 ayat 1. Karena mahkamah ini diberlakukan atas dasar statuta multilateral, maka ia tidak menjadi bagian atau organ dari PBB, meskipun kedua organisasi ini mempunyai hubungan yang formal pada pasal 2. Struktur dalam ICC. Yang pertama, lembaga kepresidenan. Yang kedua, divisi prasidang. Yang ketiga, sidang. Yang keempat, banding.
Yang kelima, kantor penuntut umum. Yang keenam, kepaniteraan. Organ non-ofisial adalah majelis negara-negara pihak dan sangat berpengaruh. Divisi-divisi dalam ICC. Yang pertama, divisi prasidang. Terdiri dari 6 orang hakim, masa jabatan 3 tahun atau sampai kasus selesai. Majelis hakim terdiri dari 3 orang atau tunggal. Yang kedua, divisi sidang. Idem di atas, majelis hakim berjumlah 3 orang. Yang ketiga, divisi banding. Terdiri dari 4 orang hakim dan presiden ICC. Yurisdiksi International Criminal Court. ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma 2002 atau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara pihak Statuta Roma 2002 sebagaimana diterangkan pasal 12 ayat 2 Statuta Roma tahun 2002. Dalam hal pasal 13 ayat A atau C, Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya kalau satu atau lebih negara berikut ini adalah pihak dari statuta ini atau telah menerima yurisdiksi mahkamah sesuai dengan ayat 3, huruf A, negara yang berkuasa atas wilayah di mana perbuatan yang dipersoalkan itu terjadi atau kalau kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang, negara di mana kapal atau pesawat terbang itu terdaftar. Huruf B, negara di mana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara. Berdasarkan pasal 12 ayat 3 Statuta Roma tahun 2002, negara non-pihak atau yang tidak meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2002 dapat membuat deklarasi untuk menerima jurisdiksi ICC khusus untuk perkara terkait. Selain itu, ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap orang perseorangan dengan batasan umur yang ditentukan pasal 26 Statuta Roma tahun 2002 yang berbunyi, pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas siapapun yang berusia di bawah 18 tahun pada saat dugaan melakukan kejahatan. Yang berarti bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap individu yang berumur di bawah 18 tahun ketika melakukan kejahatannya.